Kristen yang nulis itu namanya Louis Kristen Makluf ini. itu. Namanya Louis Makluf alias Sui. Namanya Louis Makluf alias Sui itu. Allah nama zat yang wajib ada al-wajibul wujud. Al-wajibul wujud. Nah, tuh. Nama orang Kristen sendiri mengakui bahwasanya Allah itu nama, bukan gelar. Malu dah. Iya, malu Pak. Mampus. Itu di atas itu ilah, itu di atas ilah. Nah, itu ini Kalau bukan datanya nama orang dia Islam ini. Ini bukan datanya orang Islam. dia Kamus tidak boleh Al-Munjid. Dengerin. Kamus Al-Munjid itu kalau Oten. terjemah pun panggil lain Woi, penyembah berhala, dengerin. bab itu Dengerin. boleh Ngomong terus. Dengerin, Nah, di dengerin. atasnya itu Dengerin. ilah. Dengerin, Sama dengerin. Elo. Dengerin. Allah itu di dalam kamus Al-Munjid yang ditulis oleh Louis Makluf alias Sui, seorang Kristen ditulis sumber Allah kami ismul zat al-wajibul wujud. Loh, itu leksikografi kucluk. Itu leksikografi itu saja. kamus. tulisan-tulisan manusia Ngomong Manusia sendiri. Bible juga tulisan manusia. Goblok. Di biblosmu itu, kitab karanganmu itu, biblosmu itu tidak ada kata Allah, itu nggak ada kata Allah. Yang ada itu Theos. Yang bagus itu Theos Patros. Nah, itu bagus itu. Theos Patros, Theos Huyo, sekejap aja. Theos Pneumatos. Nah, itu bagus itu. Excuse Nggak ada excuse me. Nggak ada. No. why you scared of me? You Can I bring the speak for a brain. while? Why are you Bring the muting brain. me? Musa, Abraham, Makanya jangan mencuri Tuhan mereka nama Tuhan umat Islam lalu ditempel di kitabmu. Jangan dicuri. Kami umat Islam ini nggak goblok gitu loh. Nggak bodoh. Itu untuk tujuan misionaris kalian. Saya tahu itu. dengan Jos Isma, aduh, kau Syah. Ini Bagus apa kau sih ini? retire lah Syah. Diam dulu. Benar kan Diam saya dulu. benar? Diam dulu. Assalamualaikum Bang Handi, Ustadio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini loh. Makanya jadi Kristen itu, Oke lah. jadi Kristen itu yang cerdas. Kalau Kalau Kristen cerdas, Mak ngomong sendiri lagi, dia. Dasar. Turun dia. Mau turun juga lama. Mau turun juga lama. Assalamualaikum semuanya, Bang Handi, Bang Ardiansa, Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan sedikit ya, nanti ke Ustadz kita, Ustadz Dio ya. Jadi saya ini adalah orang yang sakit hati ketika nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya umat Islam, diambil, dicolong oleh umat Kristen, ditempel di kitab mereka sehingga menjadi nama gelar. Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Gigimu itu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak. Kau ambil nama Allah. Kau percaya sama LAI, Lembaga Al-Qibul Indonesia itu? Coba. Saya siap diundang oleh LAI berdebat dengan mereka tentang nama Allah. Ya, siap dampingi Bang Ardiansyah. Nah, tuh. Tinggal nyebrang aku ke LA ini. Weh, iya kah? Deket kah? Iya. Aku di Pramuka. Pramuka Salemba tuh tinggal kepleset aja tuh Bang. Masya Allah. Nah, kalau ada ustadz saya ini, ya udah Kalau silakan. aku lewatin LA itu aku singgah dulu, aku udahin dulu sebelah kiri. Silakan Ustadio, Bang Handi, silakan. Aku udah cukup lah, aku jengkel aku terus-terusan dibahas. Itu dijadikan nama gelar padahal menurut mereka sendiri kan, menurut orang Kristen sendiri,
Ada banyak sekali leksikografi yang kita bisa tunjukkan bahwasanya Allah itu adalah nama. Masih dia percaya nama gelar. Kan kucluk gitu. Lanjut. Nggak punya ilmu Bang Ardiansyah. Mau menolak dan menafikan fakta yang ada tuh nggak mampu mereka. Jadi muter-muter aja. Kalau sudah nggak bisa jawab ya nangis. Insya Allah. Tiap hari nih. Hampir setiap hari. Iya kan harusnya kan yang bagus kan kalau mereka mengakui Allah Bapa berarti bahasa Yunaninya ya Theos Patros. Terus Allah Anak ya berarti Theos Huiou gitu kan. Waalaikumsalam. Terus kemudian kalau Allah Roh Kudus ya mereka harusnya jangan pakai Allah tapi pakai bahasa asli Theos Pneumatos. Nah gitu kan bagus. Dengan nama Theos Patros, Theos Huiou dan Theos Pneumatos, gitu kan keren. Jangan pakai nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oh itu kalau ngomong gitu di depan saya tempeleng itu kepalanya. Serius. Itu ini. Saya nggak peduli. Mudah-mudahan nanti ada gebrakan terbaru di orang Kristen kan. Kan Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih kan mereka ganti tuh kenaikan Kristus, Yesus Kristus. Nah mudah-mudahan nanti lafaz Allah itu diganti sama mereka jadi Theos. Kalau itu diganti Ustadz Dio, kalau nama Allah diganti oleh mereka, maka kemungkinan misionaris itu pasti terganggu, itu jelas itu. Ya, karena memang tujuannya untuk misionaris, gitu loh. Makanya tiap hari harus dibahas ini Bang. Terusin Bang. Ya, betul Bang. Kristen Arab Koptik itu dengerin ya. Dismas di bawah. Coba buka hidungmu lebar-lebar dengerin. Kristen Arab Koptik itu ya dengerin. Kodeks tertua Biblosmu itu ada tahun 867 Masehi. 867 abad ke-9 baru ada. Dan juga Kristen Arab Koptik tidak menganggap Allah itu sebagai gelar, tapi sebagai nama, proper name, gitu loh. Jangan ngarang. Ini saya lagi di masjid untungnya ya. Kalau pas waktu saya nggak lagi di masjid, tetangga kedengaran semua suara saya. Gara-gara nama Allah dijadikan bahan sebutan ngawur oleh kalian. Itu kalau ada orang Kristen ngomong gitu di depan mata saya, saya tendang itu mulutnya itu. Lanjut. Ya, kalau saya boleh berpendapat, Dimas naikin lagi aja sih Dimas itu. Kalau Bang Ardiansyah nemu orang kayak gitu mendengarkan langsung ya, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu kalau saya sih masih sederhana. Saya tambal mulutnya pakai permen karet. Saya lem supaya dia nggak ngomong lagi gitu. Terus kemudian saya suguhin kopi panas suruh minum pakai sedotan. Jadi Kristen ini tidak ada ininya, harga dirinya gitu. Tidak ada jati dirinya si Dimas ini gitu. Ada dan yang lain-lain. Tapi udah banyak yang sadar juga sih. Kristen itu Dimas bukan berasal dari Arab. Jadi lu nggak usah berpatokan ke Kristen Arab. Karena Kristen Arab ini juga nyolong-nyolong juga, niru-niru juga. Dengan mayoritas Islam yang ada di sana, niru-niru juga. Kalau kamu mau jadi Kristen yang punya jati diri, jadilah Kristen yang ke-Yunanian. Sebagaimana bahasa Bibelmu bahasa Greek Yunani. Lu harus bangga Yunanian gitu loh. Kenapa sih Kristen ini di mana-mana dia berada, dia harus beradaptasi dengan lingkungan atau mayoritas di mana dia berada. Artinya nggak mau punya harga diri, nggak punya jati diri. Dia harus seperti tulus seperti merpati, licik seperti ular, tulus seperti merpati. Serigala berbulu domba. Ini memang yang ada di Bibelnya ada kayak begitu gitu loh.
Jadi Shalom Pak Medi. Ini kita bahas Bang penggunaan istilah-istilah Islam yang ada di Bible Anda begitu terjemahannya ya. Terutama penggunaan lafaz Allah itu Pak. Silakan ditanggapi dulu Pak Medi. Silakan. Oh iya, memang nama Allah betul juga sudah dijelaskan teman saya tadi kan, sudah jelas semuanya. Sudah benar semuanya. Menurut Pak Medi setuju ya? Host berisik host. Ya, gimana? Hostnya di mute dulu. Ya. Pak Medi setuju atau bagaimana? Ini komal diskusi ya? Iya. Aduh. Ini lagi bahasa apa ya? Aku izin turun di sini udah mulai rame di masjid aku, Bang Andi, Ustaz Dio. Yuk, assalamualaikum. Siap Bang. Bahasa apa ya? Itu loh Pak Mendi penggunaan kata Allah itu loh. Silakan. Oh, itu sudah dibawa oleh murid-murid Yesus di Arab sana gitu. Loh, kapan muridnya Yesus ke Arab ya? Iya, sudah dari Paulus dan murid-murid lainnya. Mereka sudah memberitakan Injil. Lebih parah ini. Iya, ada ayatnya kok. Tuhan Pak Mendi sebenarnya namanya siapa Tuhan Anda itu? Pak Mendi. Ya Yesus. Kenapa? Yesus. Terus Allah di Bible Anda itu terjemahan apa? Siapa Allah itu? Ya, kalau dari bahasa Yunani Theos. Ya, saya nggak membahas Theos, yang Allah terjemahan itu loh Bang. Untuk apa dipasang di sana, di terjemahan? Oh itu kan hanya untuk terjemahan apa? saja. Ya untuk apa? Untuk apa? Untuk nipu gitu ya? Kenapa? Untuk nipu. Bukan nipu. Gitu. Untuk apa Bang? Kan bukan hanya untuk nama Allah, kan bukan hanya untuk Islam saja. Saya kan sudah katakan itu dari murid-murid Yesus sudah mengajar di sana. Jadi mereka sudah menyebut kata Allah. Ya Allah itu siapa? Itu ada datanya. Ya Allah itu siapa? Ya Allah itu sesembahan. Siapa sesembahan ente? Ya sesembahan saya, aku adalah aku. Siapa itu? Ya sesembahan. Ya sesembahan kok aku adalah aku, apa itu sesembahan kayak gitu? Ya itu kan sudah dituliskan oleh Alkitab gitu. Tapi kalau menurut saya sih nama Allah itu tidak ini, bukan hanya orang Muslim saja memakai kata Allah untuk menjadikan itu suatu sesembahan. Kristen juga. Pak Mendi, bukankah Tuhan Anda adalah Yesus? Gitu ya? Oh iya, Bapak tahu ya Yesus itu. Iya. Kenapa Anda tidak menyembah Yesus aja? Kenapa menyebut nama-nama lain gitu? Enggak, Bapak yakin ya Yesus itu Tuhan? Hanya orang gila yakin Yesus itu Tuhan, Bang. Tadi Bapak mengatakan gimana sih Bapak? Saya bilang tadi Anda menyebut Tuhan saya. Anda tadi menyebut Tuhanmu adalah Yesus. Yesus Tuhan, ini Tuhan kalian kan Yesus, berarti Bapak telah mengakui. Oh, kalau ngomong itu belum tentu mengakui, ini hanya memperjelas. Gimana sih Anda ini? Memperjelas, Bapak sudah mengakui. Ya kalau begitu saya tanya ulang, Tuhan kamu namanya siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya udah, Yesus mengakui tadi. Berarti Yesus Tuhanmu gitu loh. Enggak. Tadi kan Bapak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini orang ngomong kok bolak-balik. Tadi saya ngomong bahwa Kristen itu Tuhannya adalah Yesus, bukan pengakuan. Tapi mengatakan bahwa Tuhan Kristen itu adalah Yesus. Itu loh, silakan saja menuhankan Yesus, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu kan Tuhan Anda gitu loh. Oh, kirain Bapak sudah. Jangan berkira-kira kalau nggak dengar dengan baik. Tadi kan Bapak mengatakan Tuhan Kristen Yesus, berarti kalau saya berpendapat begini, kalau berpendapat begini pengakuan nggak? Tuhan Mendi adalah monyet, itu berpendapat nggak? Lu setuju nggak? Enggak, kita kan berbicara tentang rohani, bukan rohani lagi. Kenapa sih yang naik kayak orang-orang blow on semua ya? Tadi kan Bapak mengatakan Yesus adalah Tuhan, gitu. Berarti pengakuan kamu kok jelas. Pengakuan dia sendiri tadi ngomong Tuhanmu adalah Yesus. Ya, di Lukas 6 ayat 5 dia mengatakan sendiri.
Bahwa apa itu? Dia adalah Tuhan, gitu. Yakin Yesus adalah Tuhan. Iya, itu kan tertulis di dalam Alkitab. Gimana sih Bapak ini? Di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? Di umur berapa? Ya, pertama gini ya. Iya, iya. Pada waktu dia di Bait Allah kan dia sudah mengatakan. Mulai di umur berapa dia? Dari kandungan sudah Tuhan. Dari kandungan sudah Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iya. Tuhannya Maria siapa? Ya, pertama kan dia menyebutkan Tuhannya adalah Allah, gitu. Enggak, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria siapa? Ya, Tuhan harus menyembah kepada Allah, gitu. Tuhan menyembah kepada Allah apa sih? Iya, dia menyembah kepada Allah. Gabrul. Kok ada Tuhan menyembah? Ya Allah, nih bocah. Ya, itu kan ada ayatnya. Tapi dia tidak menyebutkan nama Yesus. Gimana sih? Saya tanya, Tuhan kamu namanya siapa? Ya, Yesus. Tuhannya Maria namanya siapa? Tuhan Maria adalah Allah. Beda dong Tuhanmu sama Tuhannya Maria. Enggak, dia kan kalau di orang Yahudi kan memanggil Elohim, gitu. Saya nggak nanya Yahudi. Yesus Tuhanmu sama dengerin, Tuhanmu sama Tuhannya Maria sama apa beda? Tuhan Kristen sama Tuhan Yahudi. Begitu. Enggak, Maria ibunya Yesus itu loh. Begitu dong, Maria kan keturunan Yahudi. Iya, ibunya Yesus sama Tuhanmu sama nggak? Orang Tuhannya ibunya Yahudi Yesus dan orang Kristen menyembah Tuhan yang sama, gitu. Oke. Tuhannya Maria namanya siapa? Tuhannya Maria namanya siapa? Tuhannya Maria, kalau itu kan gelar yang diberikan. Saya nggak nanya. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria adalah Sang Bapa. Tuhan kamu namanya siapa? Ya, Tuhan kami adalah Yesus. Sama atau beda tuh? Sama. Jadi Bapak dan Yesus sama? Sama, aku dan Bapak adalah satu. Anaknya Maria namanya siapa? Ya, Yesus. Bukan Bapak? Ya, bukan Bapak. Gimana sih dia mau mengandung Bapak? Katanya Yesus sama Bapak sama tadi. Itu tidak katanya sama. Iya, jadi dia harus menyembah Bapa. Bingung sendiri dia. Bukan, dia menyembah Bapa berarti dia sudah menyembah Yesus. Berarti sembahnya dua. Jadi begini ya, jangan kita hanya mencintai seseorang. Kok mencintai? Hanya dengan jiwanya saja. Kita harus mencintai dengan tubuhnya juga. Bang Mendi, maju Pak Dio. Aduh, saya kok jadi ingin minum peramis. Ngerti nggak? Bang Handi itu nanya. Ini gimana sih? Tuhannya Maria siapa? Ya, Tuhannya Maria. Kau bilang Allah. Ya. Okay. Terus ditanya lagi, Tuhannya. Bentar dulu, sabar dulu. Tuhanmu siapa? Kau bilang Yesus. Nah, Bang Handi nanya. Berarti beda. Kau bilang sama. Iya, sama. sama. Kami catat, bentar, sama kan? Kau yang bilang sama. Makanya Bang Handi tanya lagi konsekuensinya. Berarti yang dikandung oleh Maria itu adalah Allah. Kau bilang bukan. Nah ini yang Bapak aja pakai kata Bapak. Jadi begini ya. Di dalam ayat Yesus kan itu Sang Firman. Jadi dalam arti ini Yesus. Kau bahas lagi Firman. Iya, lari ke Firman lagi. Kalau Tuhanmu Firman, Yesus atau Allah? Kenapa? Kok Tuhanmu siapa? Firman, Yesus atau Allah? Yang menyebut kata Allah Pak, dia Bapak aja. Atau Theos. Oke, Bapak. Iya, kami dan Yahudi kan sama Bapak. Jangan biasa. Ada mana sama? Jangan ngaco kau. Yahudi tidak mempertuhankan Yesus. Jangan ngaco. Aduh. Mereka harus menyembah Yesus juga karena dia Sang Firman. Harus itu kan asumsi kau. Mana datanya? Mana datanya? Mana coba bawakan datanya Yahudi menyembah Yesus. Mana? Ya, tunggu ya. Jadi begini ya, saya mau menjelaskannya. Mana datanya Yahudi menyembah Yesus? Tunggu, sabar dulu. Jangan cengkonek kau. Mana datanya? Ini mau menjelaskan. Aduh. Tunggu ya. Yang ada adalah Yahudi meludahi salib. Tunggu, ini mau menjelaskan Yahudi harus menyembah Yesus. Ada si Jordan nih. Dia Sang Firman. Yang ada di dalam Allah. Yahudi menyembah Yesus. Mana datanya? Aduh, tunggu dulu dong. Ini sama. Ya, saya mau menjelaskan ya. Pertama, enggak, aku enggak perlu penjelasan. Kau bawa datanya. Kau penjelasanmu ngawur kau, ngaco kau. Iya, orang Yahudi dan orang Kristen menyembah, yang memanggil Allah itu adalah Bapa.
Jadi mereka harus menyembah Bapa. Kau bilang tadi Yahudi menyembah Yesus. Mana datanya, Bos? Mereka menyembah Bapa berarti Jangan mereka harus jangan keliling terlalu jauh. Kau bawa datanya. Mereka Yahudi menyembah Yesus, mana datanya? Ya, ini ya saya kasih datanya. Dari tadi begana begini, aku jelaskan. Aku minta data, mana datanya Iya. yang menyembah Yesus? Enggak, kita kan harus dari tema dulu baru Siang-siang ini si Medi habis minum anggur asam ini. baru Ntar kau jauh kali penutup. kau Supaya ketemu gimana harus kasih isinya Mana di datanya? dalam temanya kamu tidak Yahudi tahu. menyembah Yesus, mana datanya? Itu aja aku minta, nggak usah banyak-banyak. Ya, oke ya. Tunggu. Oke, tadi begini, sekarang oke. Tunggu, oke. ini datanya. Begini. Banyak kali cengkonekmu. Cepat. Tunggu, ini datanya gimana sih? Mana? Lama kali kau. Tunggu. Digamparin bolak-balik Yahudi, lu bilang Yahudi menyembah Yesus. Lu digamparin bolak-balik. Iya. Tunggu. Artinya mereka menyembah Bapa, mereka menyembah Gak Yesus usah juga. artinya, woi mana datanya? Lama kali kau nih, tempeleng juga mukamu lama-lama. Datanya, jangan banyak bacot kau, cepet. Yahudi menyembah Yesus, cepet. Jumatan, iya bang, ini OTW masjid ini bang, aku lagi di tol ini. Ya, tunggu. Ya, jadi begini ya. Aku tidak mau dengar bang ada begini, datanya. Data bos, data. Orang Yahudi memanggil Allah itu siapa? Oke, begini, oke. Mana datanya Yahudi menyembah Yesus? Tadi kau bilang Yahudi menyembah Yesus, mana cepat? Ya, ini ayatnya ya. Mana? Jadi pada waktu itu. Mending kamu ke belakang dah. Tunggu, ini datanya. Oke. Gimana sih? Jadi begini, oke, begini. Jadi Keluaran begini. 15. Itu aja dari tadi. Mana datanya? Tunggu, Keluaran 15 ayat 2 ya. Emang ada Yesus di Keluaran? Tunggu, Yesus kan pencipta. Di Keluaran nggak ada Yesus. Tuhan itu Tuhanku. Keluaran itu perjanjian Sabar baru dulu. apa lama? Tuhan itu kekuatan dan masmur. Aduh. Dia telah menjadi. Keluaran itu perjanjian baru apa lama? Gue sabar, ini mau menjelaskan. Sabar. Aku tidak butuh penjelasanmu, aku butuh Ya data. Allahku, ini Yahudi menyembah datanya. Yesus mana? Udah ini kita mau Jumatan, biarin aja dibawa dulu dah. Lagi orang mabuk diajak ngobrol. Percuma gitu loh, nggak nyambung. Yahudi kok nyembah Yesus? Ngaco aja kau lihat, aduh, parah. Padahal pertanyaan sederhana Bang Dito. Tuhannya Bunda Maria siapa? Bapak. Tuhan kamu siapa? Yesus. Sama atau tidak? Katanya sama. Dia bilang lagi Yahudi menyembah Yesus. Dari mana dasarnya Yesus dan Bapak sama? Kalau sama ya konsisten dong. Berarti Bunda Maria mengandung Bapak. Anaknya Maria Bapak. Yang mati disalib Bapak. Jadi Anda boleh berpendapat, tapi harus konsisten, dipegang itu kata-kata. Tapi giliran tersudut, dia belokin. Inilah namanya orang tidak punya pendirian. Inilah kalau Tuhannya itu banyak. Gitu loh. Aduh, Bapak. Nah, untuk berkamuflase menutupi Tuhannya banyak, dia mempergunakan kata Allah, lapas Allah itu di terjemahan untuk menutupi kekurangannya. Pertama, dipakai untuk nipu-nipu gitu loh. Allah itu adalah Bapa, ya. Tuhannya Yahudi itu loh. Yesus. Yahudi menyembah Yesus dulu, jangan banyak bacot kau, cepat. Ya. Ya, kita bisa buka. Tunggu, kita bisa buka di Keluaran 15 ayat 2. Mana? Kan Yesus sudah mengatakan, aku dan Bapa di adalah Keluaran satu. itu belum ada Yesus. Sudah ada, sebelum dunia ada dia telah ada. Ya. Oh, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Iyalah. Buset, lebih tua Yesus dari ibunya. Anaknya lebih tua dari ibunya, koplak. Ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesus belum ada di situ. Kupuji dia, ia Allah Bapakku. Ya, mereka memanggil Allah itu adalah Bapa. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus dan Bapa adalah satu. Mau tidak mau mereka karena Yahudi menyembah Yesus mana? Jangan asumsi kau.
Datanya mana? Jangan hanya kita mencintai wanita. Aku udah urus kau mencintai, kau mau mencintai hanya apa? dengan Terserah jiwanya saja. Terserah kau Atau mencintai perasaannya siapa. saja. Tanya mana datanya Yahudi nyembah Yesus? Mana? Allah Bapa kan Kita bahas Yesus, dia mau bahas Bapak. Ini anak ini. Aku nanya mana datanya Yahudi menyembah Yesus, bukan Allah Bapa. Telinga. ya ini kan Kau ini paham bahasa Indonesia gak sih? Cinta, mencintailah, inilah, oke. itu analoginya. Iya, begini. Itu aja jawabanmu. Mana datanya? Itu analoginya supaya kalian ngerti. Analogi gitu, mana? ya. Sebelum kau beranalogi, ya, kau bawa dulu data asalnya. Mana Ya, data asalnya? pertama Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu Orang apa? Yahudi Satu apa? Bapak sama Yesus satu apa? Iya, hakikatnya sebagai kealahan. Oke, berarti jadi jadi di dalam kandungan Yesus dan Bapa menyatu. Bukan Yesus dan Bapa menyatu. Katanya satu Lain. tadi. Sumber lain. Ini giliran disuruh asal ngomong dia nih. Bukan asal ngomong, ini berdasarkan data. Karena Yesus sudah katakan kan. Udah color kau. Yesus kan Turun. sudah katakan. Nggak guna kau di sini. Nggak ada gunanya kau di sini. Aku Mana datanya Yahudi menyembah Yesus? Mana? ya pertama memang mau tidak mau memang harus mereka. Mana menyembah Yesus. datanya Yahudi menyembah Karena- Yesus? Host jangan dinaikin Karena lagi lah, mereka host. memanggil Masih ada Allah Kristen itu adalah kedua. Bapa. Ini nggak ada gunanya loh ini. Bapak ini. Mana datanya Yahudi Udahlah. menyembah Yesus? Jangan naikin lagi, masih ada itu kebenaran tuh. Kebenaran masih benar kayaknya yang dia tanya ngomong. Ini Nah, kalau lu mana ini datanya kalau- Yahudi menyembah Yesus? Bang Dio, Oke. kalau lu ke sana, ke Israel, lu teriak-teriak, Yahudi menyembah Yesus, gua nggak jamin lu pulang tinggal nama. Bener? Iya, mati kau di sana. Gitu loh. Berarti karena lu teriak-teriak fitnah orang gitu. Jangan kan begitu. Jangan kan begitu. Lu lihat beberapa ada yang digamparin, orang lagi ibadah, bawa salib apa segala macam, ibu-ibu lah, misionaris dari mana lah, kan lu lihat sendiri dipermalukan. Saking nggak sukanya orang di sana yang namanya Yesus gitu loh. Kenapa lu bilang orang sono menyembah Yesus? Ada-ada aja lu. Kalau gila jangan dibagi-bagi, gilanya di sini gitu. dia mau ini bagi-bagi kedunguannya. Dia bilang Yesus, Yahudi menyembah Yesus. Aku tanya dari tadi berulang-ulang, gue tanya mana datanya. Dia bilang oke, begini. Jadi ya, oke. Jadi begini. Itu aja jawabannya, nggak ada datanya. Kalau dungu itu jangan dipelihara, bos. Parah itu orang kayak gitu. Sekarang Belajar. ya kita kembalikan ke topik ya sebelum berangkat nih. Inilah bro, tolonglah jangan dibodoh-bodohi oleh pendeta, jangan dibodoh-bodohi oleh LAI. Kenapa? Lafaz Allah itu di original teks Bible-mu itu nggak ada. Itu sembahan umat Islam, proper name, gitu ya. Jadi saya maunya Kristen tuh punya jati diri lah. Ya kalau Tuhanmu adalah Yesus ya monggo, diperkuat sana gitu loh. Gak usah lagi menyebut-nyebut sembahan umat Islam. Ya. Itu aja gitu loh kita minta kok. Mau Anda mau menyembah siapapun monggo. Gak usah lagi menyebut-nyebut sembahan kami lu salah gunakan. Saya pendeta itu loh di dalam gereja. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu loh. Buat apa coba kayak begitu-begitu? Itu pembodohan loh kamu itu. Kenapa sih umat Kristen di Indonesia ini nggak mau mempunyai jati diri ke Yunanian gitu loh? Bukankah Bible Anda di Perjanjian Baru itu adalah Yunani? Ya pakai Yunani aja gitu. Kenapa nggak mau pakai Theos, Arkontas? Andi. Iya kenapa? Andi, Ya. jangan mabuk dulu bang, jangan mabuk bang. Lah, lu yang mabuk kok. Jangan mabuk bang. Ya yang mabuk siapa coba? Yang mabuk siapa? Anda yang mabuk. Ya coba. Alasannya apa? Anda mengatakan Allah sembahan Islam, betul kan? Iya betul. Oke. Jadi Anda menganggap tulisan Allah itu sendiri sebelum Islam belum ada?
Nggak ada. Mana? Berarti Anda buta sejarah. Ya, tunjukkan di mana buku apa itu? Tunjukkan buku apa mana? Anda buta sejarah, nggak perlu tunjukkan semua orang itu tahu kok. Ngapain lagi tunjukkan? Semua orang tahu. Ya terusin Pak Indra. Sejarah mana? Saya bayarin 6 miliar kalau ada. Nggak usah bang, nggak usah. Uang abang nggak ada segitu kok. Ya terus kenapa kamu mana datamu? Mana datamu? Ngaco aja ini kebenaran. Ibu. Sebelum diam dulu. Sebelum 867 Masehi, ya. Silakan tunjukkan datanya mana. Sebelum 867 Masehi. Kalau ada saya bayarin bener. Sebelum 867 Masehi, mana data itu? Modal liur aja nih sebenarnya udah berapa kali mencet ini kalau diskusi sama aku. Pikiran Islam sendiri, kata-kata Allah. Mana datamu itu? Nggak usah ngomong banyak, datamu aja. Sebelum kau menampilkan data, saya nggak persilakan ngomong. Percuma ngomong sama orang gila. Ini kok dimiliki terus ya? Siapa ini? Iya, datamu mana? Sebelum 867 Masehi, ya mana itu datanya? Jangankan sebelum kelahiran Islam sudah digunakan. Iya, mana datanya mana? Saya lagi di luar bro, nanti saya buat nanti datanya. Kalau lu di luar berarti kamu diam dulu, oke? Diam dulu. Kristen itu bukan berasal dari Arab. Kristen itu berasal dari Antioquia. Kristen Arab juga itu nyolong-nyolong istilah Allah. Biblemu itu berbahasa Yunani. Biblemu itu yang ada di PL, kitab orang lu colong, itu Ibrani. Nggak ada lafaz Allah di sana. Mudah kok itu. Yang ada di Biblemu itu di PB Theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dewa. Jadi Tuhanmu dewa. Gitu lagi Handi, saya mendengar Anda pun saya ini malu. Ya memang ini ketabok lu nggak mau dibilangin. Keluar di sini Handi. Kalau panggil LAI di sini yang paling pinter. Nggak usah LAI, Anda jemaat mingguan aja nggak sanggup Anda. Aduh, kalau ngomong hotel ini tinggi banget tapi minta datang nggak ada. Jemaat mingguan pun Anda nggak sanggup, saya yakin. Anda nggak ada lihat. Jangan ke jemaat mingguan, sini pendetamu yang botak panggil sini saya ajak ngomong. Ini aja. Berapa malaikat yang menjumpai Maria menurut Anda? Itu kan Al-Quran. Jangan, kita nggak membahas itu. Nggak tahu Anda kan? Kita nggak membahas itu. Kita membahas mengenai datamu mana. Anda bahas Alkitab orang. Siapa yang membahas Alkitab? Ini membahas sejarah. Siapa yang membahas kita? Orang nggak bawa data kita. Nah ini orang ini kenapa ya pada gila semua ya? Bos, kenapa ngumpulin orang-orang nggak sehat gitu loh? Baca Al-Quran nggak bisa. Jawab, saya kasih 10 miliar. Udahlah. Kau baca Al-Qurannya nggak bisa, gimana kau mau bahas Al-Quran, bos? Modal liur aja kau. Dia bilang tadi gini, dia pindah topik kalau begitu, jangan dilayani Bang Dito. Katanya, sebelum Islam ada, penggunaan kata Allah itu sudah ada. Kan gitu. Nah datanya mana, bukunya mana? Yang resmi gitu loh. Katanya aku di luar. Panggil pendetamu yang paling pintar, tunjukkan data itu. Yang ada adalah Kristen resmi itu memakai itu terjemahan. Itu 867 Masehi. Itu Al-Quran sudah ada di situ. Ada Bang Andi, nggak ada Kristen di dunia yang menggunakan sebutan Tuhan dengan sebutan Allah itu. Cuma ada LAI. Cuma LAI di muka bumi ini, Bang Andi. Betul. Nggak ada. Kristen Arab pun tidak pernah pakai itu. Kristen Arab pakai ilah. Hanya LAI saja. LAI penyakit. LAI ini penyakit di Indonesia. Gitu Bang Andi. Iya, korbannya banyak. Ini termasuk ini korbannya kayak gini-gini semua. Kita ini mau memberitahu yang sederhana gitu loh. Nah, kebenaran, tunjukkan datamu mana itu yang mempergunakan kata Allah, mana bukunya? Datamu mana? Jawab dulu yang tadi Handi. Berapa perlu tanya? Kamu yang ini awas jangan dinaikin awas.
Saya minta 1, 2, 3 datamu mana itu? Kristen sudah mempergunakan kata Allah sebelum Islam ada. Datanya mana? Datamu mana? Jangan pindahin topik dulu. Nanti saya bukti. Ya kalau nanti lo turun dulu cari. Saya nanti buat. Sekarang lu siapkan dulu di luar sana baru naik. Saya tunggu di sini. Nanti sepulang saya sholat Jumat, saya tunggu kau. Begitu kalau ngomong. Siapa yang berstatement, ya harus siapkan datanya. Ya, kau hubungi dulu pendetamu lah. Atau kau hubungi LAI. Kau teleponlah LAI itu. Minta data gitu loh. Kau demo itu LAI. Bilang dulu, LAI saya ini jadi korban Anda. Mana datamu? Ya sebelum Islam ada, mempergunakan kata Allah itu di mana? Nah, lu ke LAI lah minta data. Ada aja lu kalau ngomong nggak punya data. Ini namanya iman buta, korban kau itu. Kau tuh dibego-begoi sama LAI, kau nggak sadar. Sekali lagi saya ulang, Bible-mu itu tidak ada lafaz Allah di sana, baik di PL maupun di PB, nggak ada. Yang ada di Bible-mu itu Theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dewa. Dewa. Kenapa mempergunakan itu? Karena Indonesia ini mayoritas Islam, harus sedikit ke-Islam-Islaman. Biar mudah nipu-nipu. Begitu. Itu juga nama Alkitab, itu juga nama Al-Quran tuh Bang Handi. Nama lain Al-Quran. Juga harus kita juga berita itu harus kita up. Karena dalikal kitab la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tiba-tiba misioner sadar, nah ini Alkitab, nggak ada keraguan di dalamnya. Repot jadinya kan? Gitu Bang Handi. Iya, karena nggak begitu nggak laku. Itu harus kita kejar. Kalau nggak kayak gitu, kenapa sih tidak pede? Inilah Bible kami gitu. Ini Bible, ini Biblos. Kenapa nggak pede gitu Bang Handi? Kenapa tidak pede? Alasannya ada. Alasannya ada. Kenapa kalau dia pede sebagaimana King James Version yang dipakai di luar negeri, dia pede menerjemahkan dengan jujur, ya banyak orang meninggalkan Kristen, gereja kosong dijual-jualin. Jadi makanya supaya orang Indonesia ini tidak meninggalkan Kristen secara berjamaah, harus diterjemahkan nipu-nipu. Itu maksudnya. Coba dia menerjemahkan dengan jujur. Ya, hapus semua istilah-istilah Islam ada di sana. Ya orang murtad berjamaah, orang meninggalkan Kristen berjamaah. Kenapa? Loh apalagi nih Theos? Apalagi nih Elohim? Apalagi nih Biblos? Disampulnya dirubah semua. Nah, bingung dia. Bang Handi, apostolos. Apostolos juga menjadi rasul kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Rasul Paulus. Rasul itu bahasa Arab. Nabi, profet. Nabi juga punyanya kita Bang Handi, punya bahasa Arab Nabi. Iya. Roh Kudus iya. Dalam bahasa Yunani prophet. Roh Kudus juga ada dipakai. Roh Kudus punya kita. Iya. Roh Kudus juga punya kita. Terlalu banyak. Itu minjem atau nyuri Bang Handi? Kalau minjem kan harus izin tuh sebenarnya. Ya enggak? Nyolong, dikuasai, dihak patenkan, diajarkan sebagai bentuk doktrin. Akhirnya mereka ini korban doktrin dari LAI masuk ke sini, ya wassalam. Tapi alhamdulillah udah banyak juga sih pendeta-pendeta yang sudah mulai sadar. Pendeta Yakob Sulistyo, Pendeta Beni, beberapa sinode, udah ada ratus pendeta lebih loh di Indonesia menyatakan bahwa LAI itu pembohong. HTD banyak kok. Bahkan si CP sendiri yang dari luar negeri yang sering kau pakai argumentasinya itu mengatakan Kristen Indonesia itu bidat. Kenapa sih Anda nggak sadar-sadar? Kenapa harus mempergunakan istilah Islam? Kenapa nggak pede mempergunakan istilah sendiri sebagai Buddha, Hindu? Itu nggak ada masalah loh. Mereka mandiri menerjemah, nggak ada istilah-istilah lain dikutip-kutip. Ternyata Bible yang terjemahan Bali juga ke Hindu-Hinduan Bang Handi. Iya, di sana dewa juga.
pakai Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widi. pakai begitu. Jadi kan kasihan juga teman-teman kita Hindu, bisa ibaratnya kena apa? Bisa kena tipu gitu Bang Handi. Bisa kena tipu. Inilah People Bali itu. inilah korban-korban LAI yang nggak mau jujur. Sudilah kiranya jujur. Kalau dikasih tahu jangan ngeyel lah. Lu nggak dengerin tuh pendeta Yakub Sulistyo? Udah pernah membawa ke pengadilan itu beberapa 10 tahun yang lalu. Cuma Yakub Sulistyo waktu itu nggak didukung oleh apa ya? Dia perorangan. Iya, perorangan. Coba kalau Perorangan menggugat lembaga nggak bisa Bang Handi. iya, Harus Kalah lembaga dia. versus lembaga. kalah dia dalam persidangan. Entah kenapa. Kalah ya. Tapi beliau sudah membuat terjemahan sendiri dan beberapa pendeta-pendeta yang lain. Marilah kita jadi Kristen mempunyai jati diri gitu dan harga diri kita ada. Tuh, Yakub Sulistyo berpendapat begini, setiap Kristen diskusi bersama umat Islam, mau dia pendeta, mau apapun, selalu kalah dan ngotot memalukan. Alasannya adalah berdasarkan terjemahan yang salah. Imanmu itu salah. Siapa Dimas kebenaran? Imanmu itu keliru kalau kau beriman berdasarkan terjemahan LAI. Keliru imanmu itu. Keliru karena apa? Terjemahan itu adalah kelirunya banyak. Kenapa sih dibilangin nggak mau dengerin gitu loh? Udah bebal Bang Handi. Udah bebal. Udah kalah ngotot gitu loh. Bayangkan ya, LAI itu loh, kata lapas Allah itu loh, huruf besar semua. Hanya saja huruf besar beda makna loh. Kalau huruf kecil semua beda makna loh. Kalau huruf kecil semua beda makna. Kalau huruf hanya saja huruf besar beda makna. Kalau huruf besar semua beda makna. Siapa yang ngajarin begitu Bang Andi? Ya untuk nipu-nipu. Ya udah, terima kasih buat semuanya ya. Kita rehat sejenak untuk sholat Jumat. Siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi.